Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Rimpert. Saya percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, Roh Kudus-Nya hadir di tengah kita dan menjamah setiap daripada kita. Yang sakit pasti akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan yang berbeban berat boleh mendapatkan kelegaan. Kita tundukkan kepala, kita datang hampiri tahtanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang selalu menopang kami. Bahkan Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Engkau tahu batas kemampuan kami. Kami bersyukur untuk Roh-Mu Tuhan yang selalu menghibur, memberikan hikmat kepada setiap daripada kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life has been changed. I'm longing for you, longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh duduk bersama, kami boleh mendengarkan suara-Mu, kami boleh memuji-Mu. Ini semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat Tuhan. Sepanjang minggu Engkau sudah beracara dalam kehidupan kami, sudah memberkati kami, sudah memberikan kami jalan keluar setiap pergumulan kami. Kami percaya dari hari ke hari Tuhan, Engkau sudah bukakan jalan buat kami. Terima kasih Bapa, ini saatnya kami mendengarkan suara-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang hamba sampaikan benar-benar Tuhan hidup di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang rindu untuk bertumbuh. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Shalom saudara, apa kabar? Saya senang sekali, tak terasa sudah seminggu berlalu, kita bertemu kembali, Jemaat Rimper dimanapun saudara berada. Saya percaya tidak ada yang luput dari kasih karunia Tuhan. Ya, demikian juga saudara-saudara yang lagi melihat live stream ini, dimanapun saudara berada. Saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan kalian semuanya. Amin. Saudaraku, bulan Juni ini kita memasuki tema dari Gereja Pusat, yaitu tentang komunikasi. Makanya saya beri judul The Power of Communication. Saya percaya saudara, di dalam komunikasi itu ada kuasanya. Ya, makanya saya beri judul The Power of Communication, supaya saudara mengerti bahwa komunikasi ini sangat penting sekali. Sebelum saya masuk firman, saya mau menjelaskan sedikit apa sih komunikasi itu. Suatu proses penyampaian pesan, saudara. Nah, sekarang tergantung siapa yang menyampaikan pesan. Kalau pesan ini baik adanya, akan tersampaikan dengan baik. Tapi kalau yang menyampaikan pesan ini dengan maksud jahat, pasti yang diterima itu juga tidak baik, saudara. Ya, karena saya melihat bahwa kalau boleh diberi contoh dalam tubuh kita, komunikasi itu seolah-olah seperti jantung di dalam tubuh ini, saudara. Jantung itu kegunaannya memompa darah untuk mengalirkan darah kita ke seluruh tubuh. Jadi komunikasi itu sangat penting, saudara. Dan kalau saudara lihat bahwa sebuah keluarga, hubungan antara suami dan istri dan anak-anaknya baik atau tidak, kita bisa lihat dari jantungnya ini tadi. Bagaimana komunikasi antara suami dan istri dan orang tua dan anak. Kalau komunikasi itu berjalan baik, harmonislah keluarga itu. Tapi kalau komunikasinya, jantungnya nggak normal untuk melakukan pompa darah dalam tubuh, ya saudara, berarti keluarga itu penuh masalah. Bukan hanya di dalam keluarga, saudara, dalam pekerjaan pun, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita pun akan menghadapi masalah dengan teman-teman sekerja kita. Sekalipun juga dalam pertemanan. Pertemanan pun kalau kita tidak menyenangkan dalam komunikasi, kita akan bermasalah juga dengan teman-teman kita, saudara. Apalagi di dalam komunitas gereja, saudara, ya. Saudara akan kelihatan kalau orang keluar masuk dari gereja A ke gereja B ke gereja C dan tidak pernah menetap di dalam satu gereja. Saya percaya dalam komunikasi kita ada misunderstanding terus, saudara. Saudara tidak akan bisa dengan baik berkomunikasi. Saudara akan juga bisa menghadapi bermasalah karena itu merupakan jantung di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih,
Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam firman ini dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kalau dikatakan jangan hambar, itu kalau boleh saudara diumpamakan tadi jantung di dalam tubuh. Kalau ini diomongin hambar, kalau kita berbicara tentang hambar ini sebuah masakan saudara ya. Kalau masakan ini tidak ada rasanya, di dalam bahasa Inggris dikatakan season with salt. Jadi masakan yang hambar, satu masakan yang tidak ada garamnya, itu selalu tidak enak, saudara. Nah, perkataan kita itu bagaikan makanan tanpa garam. Artinya apa? Perkataan kita ini hambar, perkataan kita ini mematikan, perkataan kita ini tidak enak. Senantiasa didengar orang, perkataan kita ini tajam, saudara. Perkataan kita ini senantiasa menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Nah, di dalam Kolose 4 ayat 6 ini pegangan kita untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Sekali lagi saya katakan, senantiasa perkataanmu itu hendaklah senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, permasalahan perceraian dalam keluarga, kalau saudara selidiki ya, kita lihat apa sih gara-garanya apa mereka bercerai ini. 90% akibat jantungnya tidak memompa darah dengan baik. Artinya apa? Komunikasi tidak berjalan lancar. Banyak orang-orang ya saudara yang waktu telepon saya, dia katakan, Pak, saya boleh nggak bercerai? Pertanyaannya demikian. Boleh nggak Pak saya bercerai? Karena saya sudah nggak bisa lagi hidup bareng dengan suami saya. Kenapa? Saya bilang, karena komunikasi kita nggak masuk, Pak. Setiap kita ngobrol, itu selalu ujung-ujungnya pertengkaran, saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa komunikasi ini sangat penting, kita harus perhatikan benar-benar supaya perkataan kita ini penuh kasih, saudara. Kenapa saya tanya kamu bertengkar terus? Gak ngerti, Pak. Awalnya pacaran masih enak ngomongnya, saudara. Tapi setelah menikah sekian 1 tahun, 2 tahun, udah kelihatan, Pak, kalau ngomong itu selalu kita mesti buntutnya berantem. Contoh, coba kasih contoh gitu. Nah, habis saya suatu hari saya minta uang kepada suami saya. Suami saya pulang dari kerja, saya minta uang, lalu suami saya bilang nggak ada. Nah, saya pasti marah toh, Pak. Penghasilan kita sebulan kemana? Udah habis, katanya gitu. Nah, saudara, coba saudara lihat kalau saudara memiliki perkataan penuh kasih. Kasih itu berarti saudara mengerti tentang lingkungan sekitar kita. Saudara harusnya memperhatikan keadaan suamimu atau istrimu. Pulang kerja langsung dimintain duit, ya marah saudara ya. Sebaiknya kita dengan penuh kasih, artinya apa? Saudara lihat situasi dan kondisi. Saudara ngomongnya tidak hambar. Artinya apa? Jangan langsung menyerang ke uang. Mungkin saudara lihat suami atau istri saudara yang bekerja, pulang capek. Saudara mungkin siapin minuman dulu. Mungkin bawain tasnya. Mungkin sapalah dengan capek ta. Atau bagaimana. Nah, kalau saudara tahu tentang kasih dan perkataan tidak hambar, saudara bisa memberikan jawab yang baik dan tidak penuh dengan amarah. Saudara, pelajaran tentang komunikasi ini sebenarnya sudah ada di Alkitab kita. Tuhan sudah mengajarkan di Kolose tadi dikatakan, hendaklah perkataanmu penuh kasih dan tidak hambar. Ajaran dari perjanjian lama, perjanjian baru itu berbicara tentang komunikasi. Di 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya kita sendiri yang harus memproduksi kata-kata kasih tidak hambar itu, saudara.
itu menunjukkan bahwa kita ini dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita terus mengatakan bahwa dia harus berubah dulu, Pak, pasangan kita harus berubah dulu, di sini dikatakan tidak demikian, saudara. Kalau engkau dulu kanak-kanak, sekarang berubahlah menjadi dewasa. Jadi, yang memproduksi kata-kata kasih tidak hambar, tidak menyakitkan, kata-kata yang penuh hikmat, itu dari diri kita sendiri yang harus dikeluarkan. Berarti kita sendirilah yang harus introspeksi pertama kali, bukan orang lain. Ya, komunikasi ini penting sekali, apalagi kalau komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Ya, komunikasi antar sesama saja sangat penting, apalagi komunikasi dengan Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan berbicara dengan Adam waktu itu di Taman Eden, saudara ya. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Komunikasi yang Tuhan sampaikan sama Adam dan Hawa itu senantiasa komunikasi yang menyegarkan, saudara ya. Ada komunikasinya Tuhan itu akrab. Dia duduk bareng sama Adam dan Hawa, dia katakan, aku akan memberkati kamu, aku sudah ciptakan semua alam berserta isinya, sekarang kamu kasih nama satu-satu. Jadi ada satu komunikasi yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi saat Adam dan Hawa itu melakukan dosa? Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 8 itu dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, waktu Hawa dibujuk sama ular, iblis memakai ular untuk berkomunikasi dengan Hawa. Ya, dikatakan, Hawa, bukankah kamu boleh makan ya buah semua ada yang Taman Eden ini? Ya. Lalu Hawa menjelaskan tidak boleh satu pohon itu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi setelah berkomunikasi ular dan Hawa ini, maka Hawa ini terbujuk, saudara. Sekali lagi saya katakan komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Waktu ular itu menyampaikan pesan dengan maksud jahat, maka yang diterima adalah yang kurang baik, yang jahat. Dan terjadilah satu dosa yang dilakukan, pelanggaran akan komitmen. Dosa mengakibatkan komunikasi dengan Tuhan itu terputus. Ya, karena itu Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden itu. Sasaran iblis dalam menggunakan komunikasi ini adalah supaya hubungan manusia dan Tuhan itu terputus. Tidak ada komunikasi lagi. Ini adalah sasaran iblis lewat si ular supaya tidak terjadi komunikasi yang terjadi dalam hubungan Tuhan dan Bapa. Saudara lihat, sebelum itu mereka duduk berbicara, berkata-kata tentang hal-hal planningnya Tuhan luar biasa. Tapi setelah Adam dan Hawa melakukan satu dosa, waktu dia mendengar derap kaki Tuhan, langkah kaki Tuhan, mereka ketakutan dan sembunyi, saudara. Ini menunjukkan bahwa ada satu hubungan yang terputus. Dia tidak mau ngobrol lagi sama Tuhan. Ya, tapi saat kita sebenarnya putus ya Pak. Bapa kita sebenarnya menciptakan Adam dan Hawa untuk berkomunikasi dalam
hubungan, perkataan, ngomong, ngobrol yang baik, saudara. Ya, itu kata-katakan Tuhan berkata, God said. Artinya Tuhan itu ngobrol dengan baik sama Adam dan Hawa, saudara. Tapi iblis memakai ular untuk mematahkan komunikasi ini. Di Yesaya 59 ayat 2 dikatakan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas dikatakan bahwa yang menghalangi kita adalah dosa kita, sehingga dia tidak mendengar. Berarti tidak ada lagi percakapan yang baik antara saudara dan saya dengan Tuhan. Tidak ada lagi. Adam dan Hawa waktu itu terputus, saudara. Kita mungkin berkata ya, wah, saya nggak melakukan dosa kok saat ini. Saudara mungkin memikirkan bahwa dosa itu merupakan suatu pelanggaran yang besar. Tetapi saudara ingat, karena komunikasi itu incarannya iblis, saat seperti ini pun iblis masih tidak mau kalah, saudara ya. Dia merasa bahwa targetnya ini belum nyampe, saudara. Saya dapat artikel yang lumayan bagus, buat saya sangat bagus. Saudara boleh direnungkan ya artikel ini. Saya dapat artikel ini, dia mengatakan demikian, saudara. Coba sebutkan penemuan apa yang paling hebat dan luar biasa di era sekarang ini. Mungkin kita berpikir nuklir kali ya, bionuklir lah, atau pesawat tempur yang luar biasa, atau apa saja. Pertanyaannya bukan itu. Jawabnya bukan itu, saudara. Ya, jawabnya bukan nuklir, saudara. Bukan pesawat tempur yang luar biasa, yang canggih. Bukan itu. Tetapi jawabannya adalah handphone, saudara. Nah, saya kaget waktu saya mendengar ini handphone. Handphone itu ternyata bisa melenyapkan TV. Benar, saudara, kalau saudara perhatikan, handphone yang kecil yang kita genggam ini, itu bisa melenyapkan adanya TV. Kita nggak pernah lagi lihat TV. Kita nggak perlu lagi, karena kita lihat dari handphone itu film-film yang lebih bagus daripada acara TV. Handphone itu juga bisa melenyapkan arloji. Artinya kita nggak perlu lagi lihat arloji jam berapa, kita lihat dari handphone, oh jam sekian. Mungkin handphone juga bisa mengalahkan komputer. Nggak perlu lagi komputer yang besar dibawa kemana-mana. Tapi cukup dengan handphone ini kita bisa melihat internet di mana-mana. Saudara bisa buka Google di mana saja. Radio lagi, saudara nggak perlu untuk mendengarkan lagu-lagu. Cukup dengan handphone saudara bisa mendengarkan. Kamera juga, saudara bisa tinggalkan bentuk kamera. Zaman dulu kita bawa kamera besar-besar, saudara, untuk foto keluarga. Cukup dengan HP saja, saudara bisa mendownload kamera yang luar biasa. Bahkan koran majalah pun disingkirkan oleh HP ini, saudara. Karena di dalam HP kita bisa melihat news di mana saja, ya, baik itu koran dari luar negeri, dari dalam negeri, semuanya, saudara. Bahkan HP ini bisa menukar kartu ATM, saudara. Kok bisa? Bisa, saudara. Karena apa? Dengan HP saja, saudara bisa membayar transaksi lewat HP. Saudara nggak butuh lagi bawa ATM. Saudara nggak perlu butuh lagi bawa dompet yang besar dan tebal isinya dengan uang. Tak perlu, saudara. Nah, berikutnya artikel ini mengatakan demikian. Saya kaget, saudara ya. Dan luar biasanya HP ini selanjutnya melenyapkan mata saudara dan saya. Artinya apa? Dengan kita lihat HP terus, ternyata itu bisa membuat radiasi di mata saudara. Dengan HP bisa melenyapkan atau membuat masalah batang leher kepala saudara. Ada persoalan. Dengan HP bisa melenyapkan kesehatan saudara.
Dengan HP, saudara bisa melenyapkan keluarga saudara, generasi penerus saudara, waktu berharga, masa depan anak-anak saudara. Saudara coba ya, lihat di dalam fenomena ini, semuanya terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, saudara. Semua anak-anak sekarang megang HP. Kalau saudara perhatikan di restoran, semua pegang HP. Untuk apa? Untuk difoto makanannya, untuk upload makanannya lewat Instagram, WhatsApp, apapun. Ya, istilahnya sekarang ada TikTok, macam-macam, saudara. Nah, HP ini bisa bagus kalau saudara menerima penyampaian dari HP ini dengan baik. Tetapi ingat saudara, waktu kejatuhan Adam Hawa yang pertama kali, itu iblis memakai ular untuk memutuskan hubungan komunikasi Tuhan dengan Adam dan Hawa. Saat ini, kalau firman Tuhan saudara ingat bahwa akhir-akhir ini adalah waktu yang jahat. 24 jam iblis itu mengaum-ngaum mengelilingi kita. Dia tahu yang saudara pegang senantiasa itu HP. Dia pakai HP ini untuk apa saudara? Untuk membuat waktu saudara hilang dengan percuma. Ada masukan juga. Teman saya katakan, anak saya rajin sekali Pak, belajar dari pagi sampai sore di kamar. Saudara, anak-anak zaman sekarang senangnya di kamar, saudara. Mungkin orang tua katakan ini belajar. Tapi kalau saudara selidiki lagi, saudara perhatikan HP itu di dalam kamar. Dia bisa buka HP itu, saudara, dengan macam-macam masuk ke situs yang gak benar. Jadi, apa maksudnya ini sekarang? Bukan saya anti HP. Saya butuh HP juga, saudara. Perlu HP. Tetapi, ingat, iblis bisa memakai HP ini untuk memutuskan komunikasi saudara dan saya dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan terputuskan oleh HP ini. Ya. Kabar sukacitanya, saudara, di Efesus 2, ayat 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, lewat Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang nanti kita akan perjamuan ini, saudara persiapkan perjamuan di rumah ya saudara. Lewat darah anak domba Allah ini, tembok komunikasi yang dulunya sudah tebal, terpisah, itu dirobohkan oleh adanya pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga kita, di dalam ayat tadi dikatakan, kita bisa dekat, tidak jauh lagi. Saudara bisa berdoa dimanapun saudara berada. Ya. Dengan demikian, kita yang sudah dibenarkan dan dikuduskan, bila berkomunikasi dengan Tuhan, ada kuasa yang benar. Saudara mau tahu di mana ayatnya? Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Makanya ada kuasa di dalam komunikasi. Doa adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Salah satu komunikasi kita dengan Tuhan adalah doa. Di sini jelas dikatakan Yakobus mengatakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. There is a power in communication. Saudara, sekali lagi, iblis gak mau ada komunikasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa yang dahsyat yang akan keluar saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa memakai HP, dia bisa memakai apa saja, ya bukan hanya HP, saudara. Karena itu kebetulan saya terima artikel HP ini, bisa kita renungkan. Memang HP itu bisa bagus di dalam penggunaan kita dengan bijaksana. Tapi kalau kita secara tidak langsung, kita dikuasai oleh HP itu, dan iblis memakai HP ini untuk menjauhkan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara menangkap ini? Saudara,
Biarlah kita saling membangun, menjadi dewasa dalam berkata-kata, dalam menggunakan apapun yang ada di dalam lingkungan kita, terutama HP ini, saudara. Ya, karena HP ini pun bisa dipakai sama iblis. Kenapa? Waktu saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan orang tua saja, anak dan orang tua, itu bisa terputus loh, saudara, gara-gara HP. Makanya saya memberikan satu rule di dalam rumah tangga. Kalau kita selama ada di meja makan, tidak ada boleh ada HP. HP boleh diambil setelah jam 9, setelah kita mengerjakan PR, mengerjakan homework semuanya, baru kita pegang HP. Ya, jadi ada satu peraturan yang kita buat dengan sendirinya supaya kita tidak terus pegang HP kemana-mana, pegang HP, saudara. Dan itu bisa melenyapkan waktu kita dengan Tuhan. Saudara, saya tidak anti HP, sekali lagi. Tapi baiklah kita menggunakan ini. Dikatakan tadi, kita dulu anak-anak, tetapi kita sudah dewasa saat ini. Baiklah kita berpikiran, kita renungkan ini. Apa yang terjadi kalau kita tidak ada komunikasi sama sekali dengan Tuhan? Seperti Adam dan Hawa waktu itu dikeluarkan dari Taman Eden. Terputus, saudara. Tetapi saat ini, lewat tubuh dan darah Kristus, kita ada satu hubungan yang dekat. Bukankah ini luar biasa, saudara? Jangan sampai terulang lagi iblis mengambil waktu komunikasi kita dengan Tuhan lewat HP. Mari kita persiapkan perjamuan ini, saudara. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, terima kasih kalau saat ini Kau berbicara lewat firman-Mu ini, Tuhan, tentang the power of communication. Hamba saat ini mengerti, kita semua tahu bahwa di dalam komunikasi, terutama dengan Engkau, ada kuasa yang dahsyat. Oleh bilur-Mu, oleh kuasa pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau sudah membuat kami dekat kepada Bapa di sorga. Engkau membuat kami dekat terhadap-Mu, Tuhan. Dan kami boleh masuk tanpa lagi ada penghalang apapun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat pengorbanan-Mu ini. Kami percaya lewat tubuh-Mu dan darah-Mu ini, Engkau membukakan pikiran kami untuk kami dewasa dalam melihat situasi dan keadaan saat ini. Bapa, kami percaya roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur ini, persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami mau memakan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami pun mengucap syukur saat ini. Tanpa pengorbanan-Mu ini, Tuhan, tembok pemisah antara Engkau dan kami akan semakin besar. Tapi lewat darah anak perjamuan domba Allah ini, tembok itu sudah diruntuhkan. Tembok itu sudah dirobohkan. Sehingga kami boleh masuk dekat bersama-Mu, Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun, saat kapanpun, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya oleh darah anak domba Allah ini, Engkau membersihkan kami, menjauhkan kami dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, roh maut, roh kecelakaan apapun, pergi dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-Mu Engkau sudah sembuhkan kami. Proteksi ilahi ada dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, cawan yang ada di tangan kanan kami ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan kami mau minum ini saat ini dalam nama Yesus. Saudara, saat ini angkatlah tanganmu. Ucapkan syukur sekali lagi buat tubuh dan darah Kristus. Saudara, renungkan firman Tuhan, bahwa di dalam komunikasi dengan Tuhan ada kuasa yang dahsyat. Saat engkau berbicara kepada orang-orang lain pun, ada kuasa yang ditransferkan dari perkataanmu. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai pesan, pembawa berita Tuhan,
bahwa pesan yang ilahi benar-benar sampai kepada tujuan seperti yang Tuhan mau. Urapi kami Tuhan semuanya ini. Penuhi kami terus Tuhan, sehingga kami melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Saat kami berkomunikasi, ada kuasa yang kami transferkan. Bukan kuasa kejahatan, tapi kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami sampaikan, pesan yang daripadamu, pesan kehidupan, pesan kebangkitan, pesan kesembuhan, pesan kesatuan yang terjadi dalam kehidupan kami. Angkatlah wajahmu saat ini, saudara-saudara. Pergilah dengan sumber damai sejahtera yang ada pada Allah Bapa dan sumber kemenangan karena iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang menerima berkat katakan amin, amin, and amin. Have a blessed Sunday.